Halo Sobat OKOC Indonesia, selamat datang di podcast OKOC, tempatnya para pembisnis muda dan calon entrepreneur berkumpul untuk mendapatkan inspirasi dan wawasan yang mendalam mengenai wirausaha. Nah, bersama saya, Milani Putri sebagai pembawa acara pada podcast kita kali ini. Tentunya saya nggak sendiri nih teman-teman, ada Ibu Tia. Halo Ibu, Ibu Tia. Nah, teman-teman, aku mau kenalin dulu nih Ibu Tia ini karena super duper keren nih. Ibu Tia ini adalah manajer kerjasama pendidikan di OKOC Indonesia, sekaligus mentor dan motivator entrepreneurship, fasilitator dari Google Indonesia, trainer dari Dea Kominfo, dan Ibu ini pastinya ya teman-teman punya usaha ya Bu ya. Salah satunya adalah Tiara Foods. Oh, ada juga ternyata teman-teman, ada Tiara Gallery. Ibu gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Pasti udah kelihatan nih sangat excited buat podcast kita kali ini ya Bu ya. Apalagi podcast kita kali ini temanya sungguh sangat luar biasa nih Bu. Tentang wirausaha muda, tentang mindset wirausaha. Nah Bu, sedikit cerita ya Bu. Sebenarnya kita tuh sebagai anak muda, khususnya saya sendiri ya Bu, pengen banget gitu mulai usaha, tapi kayak takut gitu loh Bu, kayak takut kita mulai dari mana, terus gak ada bakat apapun. Kalau misalkan kan kita melihat misalkan dari keluarga kita sendiri nih Bu, gak ada apa ya, turun temurun udah usaha gitu. Jadi kita tuh kayak mulai takutnya dari mana, nanya ke siapa, gak ada bakat, gak ada modal. Itu tuh bagian dari mindset yang salah dalam wirausaha atau bagaimana Bu? Iya. Jadi boleh dikatakan itu seperti mental block ya, faktor penghalang ketika kita ingin memulai satu usaha gitu. Jadi belum kita udah ada rasa ketakutan, misalnya takut gagal, terus atau saya nggak bakat tuh gitu, karena mungkin keturunan saya nggak ada yang wirausaha gitu ya, atau saya nggak punya modal gitu, gimana punya usaha kalau modal aja nggak punya gitu kan ya. Tapi ternyata itu semua bisa diatasi gitu ya. Jadi memulai usaha itu sebenarnya bisa dimulai dari sesuatu yang kita senangi ya. Jadi sesuatu yang kita senangi itu maksudnya passion yang kita tuh ada di mana gitu. Jadi kalau nggak punya bakat, tentunya rasanya itu seperti sesuatu hal yang nggak mungkin lah gitu, karena kan orang itu pasti punya hobi kan, punya hobi atau kesukaan gitu ya, hobinya apa gitu. Nah, kita bisa mikir nih kira-kira apa. Kalau saya pribadi, hobinya saya bermacam-macam. Cuma mungkin salah satunya yang di sini ada Tiara Gallery ya, di mana itu kriya ya. Saya tuh suka bikin sesuatu nih seperti yang saya pakai saat ini nih. Ini hasil karya saya, kabosong, brus kabosong. Dan ini banget benar hasil karya saya sendiri gitu ya. Jadi membuat sendiri. Dan ini menjadi sesuatu yang punya nilai jual gitu ya, dari sesuatu yang saya senangi gitu, karena saya senang membuat sesuatu, berkarya dalam seni, dan itu bisa ada nilai jualnya gitu. Jadi kita harus mikir sih kira-kira kita punya hobi ya gitu. Even pun kadang-kadang sering banget tuh saya ketika kunjungan ke kampus atau kemana, sering banget tuh ada jawaban, saya nggak punya hobi deh Bu kayaknya. Terus saya tuh menggali, tentunya saya menggali, ayo pas kamu pasti punya sesuatu yang kamu sukai, nggak mungkin kamu nggak punya gitu ya. Terus ternyata dari menggali itu ternyata dia bilang saya sukanya ngedesain Bu gitu. Nah itu bisa dijadikan sesuatu ide bisnis, saya bilang gitu. Jadi nanti kamu buka aja jasa desain online misalnya, seperti itu. Nah, itu udah contoh yang kira-kira bisa dijadikan ide bisnis. Dan berarti dia punya bakat sebenarnya, tapi dia kadang-kadang orang itu tidak ngeh kalau ternyata dia punya sesuatu gitu yang bernilai seperti itu ya. Lalu yang kedua tadi nggak punya modal ya tantangannya ya. Kalau nggak punya modal, kita sekarang kan kalau berusaha itu tidak harus membuat ya, jadi bisa juga melalui misalnya jadi reseller. Reseller apakah butuh modal? Enggak kan? Ya gitu. Atau dropshipper butuh modal? Tidak. Nah itu semua bisa dilakukan saat ini gitu. Jadi bisa berusaha dengan cara-cara seperti itu. Gitu mungkin Mbak. Kalau misalnya dibilang nggak punya bakat, nggak punya modal, banyak, semuanya sebenarnya ada solusinya. Gitu. Mbak.
Wah, ternyata kita harus mengenali diri kita sendiri nih teman-teman ya Bu. Iya. Setelah kita mengenali diri kita sendiri, kita tuh punya hobi sebenarnya. Nah, dan dari hobi itu kita bisa ningkatin atau bisa jadi peluang kita untuk wirausaha. Kayak Ibu tadi jelasin, kita misalkan punya bakat di desain, kita nggak bisa nih jualan produk desain kita nggak bisa jualan lukisan kita, misalkan kita print dan lain sebagainya, tapi kita bisa jual jasanya ya Bu. Iya. Nggak harus produknya, tapi kita bisa jualan jasa desain kita begitu. Nah, kalau modal iya sih Bu, kalau modal tuh kayak ini udah ada nih, kita potensinya udah ada, bakatnya udah ada misalkan Bu, tapi modalnya itu loh Bu, kita kadang maju mundur Iya. gitu. Jadi ada usaha-usaha seperti itu, maksudnya usaha-usaha yang tidak mempunyai modal, atau juga kita bisa mencari investor gitu ya, bisa namanya investor angel. Investor angel itu apa? Jadi bisa kita dapat bantuan modal tanpa ada tambahan. Itu bisa didapatkan dari mana? Bisa dari teman, dari keluarga yang kira-kira dia memang bisa support kita di bidang modal tersebut gitu. Iya, teman-teman, selain tadi yang Ibu jelasin sebagai dropshipper, sebagai sekarang zamannya afiliator ya Bu. Iya. Ya, jadi afiliator itu kan tanpa modal ya. Jadi kita bisa masarin produk yang lain, nanti kita dapat komisi dari sana. Atau tadi nyari investor, kita mungkin punya ide bisnis yang cemerlang ya Bu, tapi kita nggak punya modal. Kita bisa cari investor, jadi kita dapat modal dari sana, begitu ya Bu. Nah sekarang Bu, kita udah semangat nih, udah punya udah tahu bakat kita di mana, udah tahu kita mau ngembangin usaha apa, udah tahu modalnya dari mana Bu. Tapi tiba-tiba ciut semangatnya, itu tuh gimana Bu? Cara kita mengatasi semangatnya itu? Jadi semangat itu memang naik turun ya, jadi harus kita jaga. Gimana cara menjaganya itu ya, salah satunya itu kita harus berkumpul dengan orang-orang yang satu frekuensi sama kita. Gimana caranya untuk dapat teman-teman yang satu frekuensi ya, kita misalnya nih ingin berusaha, berarti berwirausaha, berarti kita harus mencari komunitas wirausaha yang dimana di situ kumpul dari orang-orang pelaku usaha. Di sana kita bisa sharing tentang pengalaman jatuh bangun usaha. Dan ingat pepatah loh, ketika kita berkumpul dengan tukang ikan, maka baunya apa tuh? Bau ikan. Nah, tapi kalau dekat-dekat tukang minyak wangi, kita bakal ikut wangi. Iya. Dan begitupun juga ketika kita berkumpul dengan orang-orang yang satu frekuensi dalam wirausaha, maka kita akan bisa selalu mempunyai semangat berwirausaha. Lalu seorang wirausaha itu harus punya percaya diri yang tinggi gitu ya, pikiran yang positif gitu, sehingga menghasilkan bahwasanya jadi entrepreneur itu keren, jadi entrepreneur itu sesuatu yang membanggakan gitu ya. Dan semangat wirausaha itu juga bisa kita timbulkan dengan kita bikin target-target. Jadi kalau usaha itu kan tentunya ada target penjualan, ada target iklannya, maksudnya pemasarannya gitu. Jadi kalau kita ada target pendapatan gitu, ketika kita menetapkan target, maka kita jadi semangat nih untuk produksi, untuk dapat income yang lebih baik gitu ya. Jadi terus untuk pemasarannya tuh juga ada semangat untuk kita lebih meningkatkan untuk menjaga stabilitas konten kita, maksudnya jadi posting itu jadi stabil gitu kapan aja, seperti itu. Jadi harus ada ukuran-ukurannya seperti itu mungkin Bu. Ya Bu, saya juga sering banget nih lihat kebetulan setelah gabung OKOC ini Bu, jadi tontonan saya jadi agak berubah nih Bu. Iya. Jadi mulai YouTube tentang bagaimana membangun bisnis, gimana anak muda yang udah sukses di dunia bisnis Bu, dari umur 20-an, bahkan ada yang dari SMA dia udah mulai gitu Bu. Dan ternyata orang-orang yang sukses di dunia bisnis itu yang sekarang ini teman-teman mulai dari nol gitu. Mulai dari nol. Jadi kalau yang kita lihat sekarang ya Bu, mungkin dia masa jayanya dia, masa suksesnya dia, dan ternyata di balik itu semua ada perjuangan gitu Bu. Nah dari Ibu sendiri, Ibu juga kan seorang wirausaha ya Bu. Nah ada gak sih Bu struggle-nya apa gitu Ibu, dan setelah Ibu melewati itu semua ternyata ada keuntungannya loh, ada hikmahnya loh, itu bagaimana Bu? Iya,
Jadi dalam perjalanan usaha yang mulai jatuh bangun gitu, terus udah gitu bagaimana caranya untuk kita sustain gitu ya dalam usaha itu memang ada banyak tantangan-tantangan di dalamnya ya. Dan tentunya tantangan itu kita lalui karena kita kan menjalaninya tuh karena dengan passionnya kita ya, sesuatu yang kita senengin. Jadi insya Allah kalau kita menjalani itu dengan sesuatu yang kita senangi, maka semangat untuk survivalnya itu lebih tinggi dibanding kita yang menjalankan usaha itu hanya karena ikut-ikutan gitu. Jadi saatnya kita seperti itu, kita belajar learning by doing gitu. Jadi belajar sambil dari kesalahan atau dari kegagalan itu bagaimana cara kita untuk bisa selalu berinovasi. Karena dalam bisnis itu yang paling penting itu sebenarnya inovasi, sehingga kita punya satu yang namanya value atau keunggulan. Jadi produk itu boleh sama, Mbak Mei, tapi kita harus punya ciri khas atau keunggulan di mana itu yang menjadi pembeda antara produk kita sama produk yang lain, sehingga orang itu akan terlalu terkenang dengan produk kita. Seperti itu. Ibu, kalau value itu gimana sih kita caranya, kita nih sebagai orang yang baru terjun nih, Bu. Baru terjun kan kurang banyak tahu tentang wirausaha yang mendalam, tapi bisa gak sih Bu kita yang baru terjun langsung menemukan value dari produk kita? Bisa makanya. Jadi sebelum kita melakukan, misalnya kita mau usaha apa nih, kita ambil contoh dulu Mbak nih. Kira-kira mau usaha kuliner atau fashion. Oke. Misalnya kita mau usaha hijab ya misalnya gitu ya. Hijab, mungkin banyak sekali hijab di luar sana. Tapi kita harus bisa menciptakan suatu hijab yang berbeda dibandingkan yang lain. Apa nih? Ketika guru branding saya dulu sering bilang ke saya, kamu harus bisa menemukan minimal 5 keunggulan atau pembeda yang membedakan produk kamu dibanding produk orang lain. Itu apa? Itu harus bisa jawab gitu. Dari 5 itu nanti akan muncul nih apa aja. Misalnya produk saya itu berkualitas misalnya, karena kita menyasar target pemasarannya itu adalah menengah ke atas, berarti pakai produk yang berkualitas. Lalu kemudian misalnya hijabnya itu, kalau hijab ya dia bisa 2 sisi, jadi bisa depan belakang gitu, bisa kan, jadi itu kelebihan ya, bisa bolak-balik. Terus udah gitu juga mungkin karena menengah ke atas juga target marketnya, packagingnya lebih bagus gitu, itu kan bisa meningkatkan daya jual ya ketika packagingnya bagus gitu kan. Ramah lingkungan mungkin Ramah ya Bu, kita bisa pilih packaging terus ramah lingkungan. ya ramah lingkungan, lalu kemudian juga diberikan penanda ya, penanda itu maksudnya emblem merek sekarang kan macam-macam ya, jadi ada yang kayak pelat apa segala macam, jadi itu membuat kita punya ciri khas. Dan kita mau mainnya apa nih, kira-kira jilbabnya itu untuk yang syar'i, apa yang umum atau yang bagaimana gitu, tentukan. Dan kita bermain di arena zona itu saja, jadi itu membuat kita punya ciri khas seperti itu. Jadi value itu keunggulan atau pembeda yang membedakan produk kita dibandingin produk yang lain, sehingga orang itu tertarik untuk membeli produk kita. Seperti itu. Ya teman-teman, jadi kita tuh sebagai orang yang baru masuk di dunia wirausaha, sebenarnya kita bisa langsung loh teman-teman, bisa langsung cari tahu value dari produk kita atau jasa kita. Dan itu salah satu caranya adalah dengan tadi minimal ada 5 ya Bu? Iya, 5 jadi keunggulan dari kita. Dan sebenarnya dalam memulai usaha itu adalah namanya survei dasar yang kita lakukan, namanya Business Model Canvas. Dalam Business Model Canvas itu salah satunya ada 9 poin, dan di salah 9 poin itu ada value proposition. Jadi salah satu yang bidang yang kita lagi tadi sebutkan dari awal tadi ya, bahwasanya harus punya keunggulan gitu di situ. Gitu. Jadi ada risetnya dulu gitu. Ya, jadi riset dulu nih teman-teman. Kita sebagai wirausaha muda nih, insya Allah ya, sebagai wirausaha muda bisa banget temuin value dari produk atau jasa kita. Nah Ibu, tadi kembali lagi, ingat lagi saya ke komunitas wirausaha Ibu. Kita kan biar bisa bangun semangat kita, atau bisa semangat kita setidaknya stagnan lah, nggak turun banget. Kalau kita sendiri kan kayak dipikir sendiri, nggak ada kan, kalau konsultasi nggak ada temen gitu Bu. Kalau misalkan ada penurunan dari keuntungan, kita gak curhat sama siapapun Bu, kalau misalkan gak ada komunitas kan Bu ya. Nah gimana sih Bu kita caranya, ada gak tips dari Ibu gabung ke komunitas itu? Oke, kalau saya biasanya saya mendata dulu, saya cari dulu kira-kira kalau saya pindah ke satu kota gitu ya, saya mencari dulu kira-kira komunitas di kota itu apa saja, dan yang kira-kira satu visi sama saya. Karena kadang-kadang mungkin entrepreneur sama, tapi kadang-kadang ada range umur, terus range
maksudnya pendapatan itu berbeda-beda Mbak. Kalau untuk anak muda tuh ada lagi, saya kalau boleh sebut nama boleh ya, mungkin ya ada HIPMI kalau anak muda tuh ya. Terus tapi kalau buat kita ini, saya sendiri di OKOC Indonesia, terus ada UAPI, ada TDA, ada macam-macam. Itu semuanya kelompok dari komunitas wirausaha, dan senangnya ada di dalam situ, satu kita berada di antara teman-teman yang satu frekuensi sama kita, jadi kita bisa belajar jatuh bangun bareng-bareng. Nah terus lagi positifnya, biasanya di dalam komunitas entrepreneur itu ada coach atau mentor. Nah di situ kita bisa dapat belajar bareng-bareng, didampingin oleh mereka gitu, yang mestinya kita berbayar mahal di luar sana, itu kita bisa dapat free pendampingan seperti itu. Dan itu didapatkan ya hanya dari komunitas, dan di komunitas juga dengan otomatis kita akan dapat networking, jaringan gitu, karena kan akan bertemu dengan banyak pelaku usaha, dan nantinya itu juga akan terjadi namanya business matching. Jadi misalnya nih ternyata saya pengrajin, misalnya saya membuat pria ini ya, ternyata ngobrol-ngobrol ternyata dia usaha misalnya batu alamnya gitu untuk produk, jadi kan bisa bertukar tuh, itulah namanya business matching gitu. Jadi banyak manfaat yang kita dapatkan ketika kita bergabung dengan komunitas wirausaha seperti itu. Termasuk di OKOC Indonesia itu banyak sekali program-program yang menarik di dalam sini, karena di sini akan banyak sekali pelatihan pendampingan UMKM, baik itu berupa hard skill dan soft skill. Jadi kita promosi nih teman-teman. Jadi OKOC ini punya banyak penggerak ya Bu, yang udah tersebar di mana-mana di seluruh Indonesia ya Bu. Iya betul sekali. Nah, jadi teman-teman nih yang mau gabung di salah satu penggerak yang sesuai sama domisili teman-teman, boleh banget ya Bu ya. Iya. Boleh banget. Jadi di sana teman-teman bisa dapat mentor, bisa ikut pelatihan, yang mana bisa bantu teman-teman untuk tetap jaga semangat wirausaha itu. Nah Bu, ngomong-ngomong tentang komunitas ya Bu yang tadi, saya jadi kepikiran Bu, misalkan nih saya punya jasa desain misalkan, saya mending gabung ke komunitas wirausaha yang sama-sama di bidang tersebut, atau saya mending campur gitu Bu, mending gabung ke komunitas yang dimana itu orangnya beda-beda, misalkan dari si A usahanya fashion, si B usahanya makanan, saya usahanya desain. Apakah kita mending gabung ke yang campuran itu atau ke yang sama-sama di bidang yang sama? Oke, kalau menurut saya dua-duanya malah penting. Kalau bisa dua-duanya, kalau bisa dua-duanya kenapa tidak? Karena yang pertama, kalau yang satu pekerjaan misalnya, satu hobi misalnya gitu, kita dapat link-link yang mungkin dia tahu nih pelatihan yang baik ada di sana, ada kelas gratis loh di sana, atau ada course yang bagus loh di sana. Dia saling, karena kan satu profesi, satu hobi yang sama. Nah itu di satu komunitas yang satu profesi. Lalu yang kedua, ketika dapat yang bermacam-macam, kita dapat informasi atau kita dapat memasarkan pekerjaan kita kan. Misalnya wirausaha nih, mereka butuh misalnya butuh butuh jasa desain. Nah, karena kita punya desain, terus dia punya usaha tapi belum ada yang didesainin. Nah, saya mau dong gitu, harga kesempatan banget nih buat kita sama-sama, terus harga UMKM deh. Gitu. Harga UMKM tuh maksudnya di sini harga diskon seperti itu. Setidaknya kita bisa saling menguntungkan ya Bu. Iya, jadi win-win solution untuk kita bersama. Ada UMKM yang belum punya logo, bisa kita bikinin logo gitu. Kalau misalnya kita masuk ke komunitas yang sama di bidang yang sama, mungkin kita bisa kayak sharing pelatihan ada di mana gitu Bu, sharing masukannya, atau desain sekarang yang lagi hits apa nih teman-teman kan. Kalau misalkan kita tanya ke komunitas yang sebidang, bisa relate ya Bu. Tapi nggak ada salahnya juga kita kita join ke komunitas yang dimana di sana usahanya beda-beda gitu. Jadi nantinya saling menguntungkan nih teman-teman. Bu, kalau misalkan kita munculin satu ide usaha nih Bu, terus kita kayak marketnya tuh beda-beda gitu loh Bu. Fashion, misalkan saya mau usaha fashion nih, kerudung, saya tuh nggak filter dulu nih target pasar saya siapa, ujuk-ujuk saya bikin produk aja gitu. Nah itu gimana sih Bu caranya kita menentukan target pasar kita gitu. Baik,
bahwa di dalam kewirausahaan itu ada beberapa cara untuk menentukan target pasar, Mbak nih. Itu salah satunya itu menurut secara demografis gitu. Demografis itu bisa dari jenis kelamin, usia, terus pekerjaannya. Lalu kemudian ada lagi secara geografis, secara lokasi, atau bisa juga secara psikografis atau jadi tentang perilaku seperti itu. Jadi banyak hal untuk menentukan target market kita yang sesuai, dan itu pun nanti berkaitan dengan media sosial apa yang kita akan terapkan untuk pemasarannya seperti itu, Mbak. Soalnya kan Bu, kalau sekarang saya mainnya TikTok misalnya Bu, karena saya anak muda. Tapi produk saya buat orang tua. Saya tuh kayak maksain aja loh Bu, maksain aja saya pakai TikTok aja gitu. Padahal yang kebanyakan ibu-ibu atau bapak-bapak kan mainnya Facebook ya Bu. Tapi gimana sih Bu caranya saya kayak ngelawan ego saya gitu loh Bu. Soalnya kan ya TikTok udah user friendly lah buat saya gitu. Kalau Facebook saya nggak terlalu paham gitu. Nah, ada gak sih Bu tips kayak kita tuh bisa melembutkan hati gitu biar nggak ego untuk memaksakan satu platform. Oke. Di sini kalau kita melakukan sesuatu kegiatan tentunya ada evaluasi Mbak Mei. Dalam melakukan kegiatan tuh ada evaluasi di mana kita akan mengevaluasi setiap apa nih waktunya. Kita tentukan nih per pekankah, per pekankah, per bulankah, ada nggak nih peningkatannya. Kalau dirasa belum ada peningkatan ketika menggunakan satu platform itu, ya kita bisa mengganti dengan yang lain gitu. Jadi kita sendiri sebenarnya mengontrol kita harus pakai media sosial tertentu atau tidak gitu, mana yang baik gitu Mbak. Jadi dengan cara kita harus terus mengadakan evaluasi seperti itu. Kayak itu salah satu mental block juga ya Bu, maksudnya di kita sesama Gen Z nih teman-teman yang nonton, mungkin sesama Gen Z yang berusaha terus menerus pakai satu platform. Ya misalkan kita pakainya TikTok nih buat keseharian kita maksain buat pakai TikTok, padahal target pasar kita bukan di sana. Target pasar kita di Facebook. Misalkan kita jual hijab syar'i yang buat ibu-ibu. Sementara kan kalau ibu-ibu kebanyakan gitu, kalau kita lihat riset, kebanyakan ibu-ibu itu pakainya Facebook. Kenapa tidak jualan di Facebook ya Bu? Apalagi sekarang ada Facebook Ads itu ya Bu ya. Facebook Ads, ada juga Reels katanya begitu. Nah, Bu, kalau misalkan kita udah nargetin pasar, kita udah memunculkan produk. Nah, kalau misalkan ada kalau pesaing tadi mungkin pembedanya dari value ya Bu? Iya. Jadi kita harus bisa menciptakan keunggulan produk kita sendiri. Jadi itulah jadi keunggulan pembeda gitu, sehingga produk kita itu akan akhirnya nanti bisa sustain, bertahan gitu, dengan melakukan terusnya inovasi-inovasi, riset pasar juga dilakukan terus-menerus. Dan kalau untuk mengetahui tren terkini, mungkin kita nyesuaiin nama tren, kita bisa cari di Google Trends, salah satu aplikasi. Kita bisa lihat di sana bagaimana kira-kira tren saat ini tuh apa gitu. Jadi kita nggak update gitu, kurang update gitu. Sekarang tuh kalian tuh beruntung, anak-anak muda zaman sekarang, Gen Z, yang benar-benar semua tuh teknologi sangat mensupport di dalamnya, dan untuk mencari segala informasi itu dengan mudahnya, seperti itu. Oke, berarti ada tuh teman-teman satu tools tadi Bu, Google Trends ya Bu. Kita bisa cari trends apa aja sih, mungkin bisa nantinya menyesuaikan sama produk kita. Nah tadi Bu, saya dengar-dengar tentang inovasi-inovasi itu Bu. Gimana sih tipsnya biar kita tuh nggak ketinggalan zaman gitu loh Bu, kayak produk kita tetap aja itu, kita nggak nyesuaiin nih sama zaman yang berkembang. Itu gimana Bu caranya? Ya itu tadi, salah satunya kita selalu mengadakan evaluasi, terus selalu kemudian kita lihat dari Google Trends tadi gitu, untuk melihat sekarang itu trends yang sedang berlangsung itu apa ya, kira-kira kita punya produk ini bisa nggak ya, paling nggak, kalau nggak bisa mengungguli itu menyamakan gitu, walaupun kita tidak harus sama dengan yang saat itu sedang berlangsung gitu trendsnya. Nah teman-teman, ternyata setelah kita dengerin tadi beberapa pernyataan dari Ibu ya Bu, ternyata jadi wirausaha itu kayaknya asik banget gitu ya Bu. Kita yang tadinya takut, kalau aku juga takut kayak ini nggak ada bakat nih, aku bakatnya apa sih di wirausaha gitu ya Bu. Terus kalau udah ada bakat, modalnya dari mana gitu Bu. Nah sebenarnya buat ngambarin nih Bu secara umum
keuntungan kita sebagai wirausaha itu apa? Karena selama ini kan kita kayak untung, cuan gitu, Bu. Iya. Itu gimana, Bu? Oke, tentunya kalau jadi pengusaha itu kita punya banyak keunggulan atau kelebihan gitu ya. Yang pertama, kita tuh banyak keluasan waktu. Jadi keluasan waktu itu di mana kita nih pengusaha berarti kan bos untuk diri kita sendiri kan, bukan karyawan, sehingga kita tidak perlu absen, tidak ada jam kerja gitu ya. Jadi kalau kita mau datang, kalau kita mau istirahat, fleksibel banget. Terus yang paling menyenangkan lagi kalau buat saya pribadi ada peluangan juga untuk ibadah. Karena kalau dengan kita jadi pengusaha kita bisa ibadah tepat waktu. Tapi ketika kita kerja di kantor belum tentu bisa, karena kalau kantor kan harus bergiliran waktunya, nggak bisa mungkin tepat atau bagaimana. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, dari segi penghasilannya gitu ya. Dari segi penghasilan seorang pengusaha itu penghasilannya nggak terbatas. Kenapa? Karena dengan jadi pengusaha itu kan kalau kita rajin nih produksi, memasarkannya bagus, otomatis kan omsetnya akan besar ya, penghasilannya akan, profit yang diterima juga akan besar. Tetapi ketika kita jadi seorang karyawan di kantor, 1 bulan misalnya sudah dibudgetin sekian gajinya, ya udah gajinya nggak akan keluar, mau kita rajin mau kita enggak ya segitu. Iya, gitu ya. Jadi itu perbedaannya ya. Yang kedua, lalu yang ketiga, ketika kita jadi seorang pengusaha itu sudah otomatis berarti kita sudah menciptakan lapangan pekerjaan buat diri kita sendiri minimal. Dan kita sendiri itu udah disebutnya kalau menurut mengutip ucapannya Pak Indra Uno, bahwasanya kita adalah investor. Kenapa kita dibilang investor? Karena kita sudah meluangkan semua memberikan dedikasi yang terbaik untuk usaha kita, baik itu pemikiran, modal, usaha. Jadi kita tuh sebenarnya bukan hanya sebagai founder, tapi seorang investor gitu untuk usaha kita. Dan kita sudah menciptakan lapangan pekerjaan buat diri kita sendiri. Dan ketika usaha itu bisa berkembang, bisa maju, Mbak Mei, justru kita bisa mengajak orang-orang di sekitar kita untuk bekerja dengan kita. Berarti kita udah mulia banget karena bisa membuka lapangan pekerjaan bagi orang lain. Jadi pengusaha keren nggak? Banyak kan, jadi kelebihan-kelebihan yang kita punya, bahkan mungkin kalau dulu kita nggak pernah mikir gitu ya, kita punya kelebihan-kelebihan itu. Dan ketika kita punya penghasilan sendiri, percayalah buat anak-anak Gen Z yang sekarang mungkin masih berada di zona nyaman, ya Bu Tia punya pesan, ayo keluar dari zona nyaman, kita berusaha nih, ikhtiar nih kalau bisa. Karena gini, contoh ya, kita bisa beli barang, tapi dengan hasil usaha kita sendiri sebesar misalnya 50.000. Lalu kemudian ada lagi satu barang yang itu adalah pemberian dari orang tua kita senilai 500.000. Tapi ada rasa bangga dan memilikinya lebih ke barang yang 50.000 atau yang ke 500.000 kira-kira. 50.000. Kenapa itu seperti itu? Yang usaha kita sendiri, perjuangannya kerasa, Bu. Nah, seperti itu. Kurang lebih ketika kita bisa mendapatkan sesuatu yang memang itu dari hasil kita berupaya sendiri atau berusaha, ya kurang lebih seperti itu. Rasa-rasa seperti itu yang tidak akan tentunya didapat ketika kita pemberian. Itu dari pemberian, tapi bukan hasil kita berusaha sendiri. Seperti itu. Aduh nih teman-teman, bangkitin semangat lagi nih. Semoga tetap kayak semangat nih Mei, terus-terusan gak cuma abis dari podcast ini tapi terus-terusan pengen bangun usaha gitu loh Bu. Saya tuh kayak semangat, turun lagi, mungkin nanti bisa di setel ulang ya podcastnya. Gak cuma buat teman-teman tapi buat diri saya sendiri. Oke Bu, ternyata kita udah selama ini ya Bu. Dari Ibu sendiri ada closing statement gak kira-kira? Baik, buat kalian para Gen Z yang menyaksikan acara ini, mudah-mudahan ketika kalian punya sesuatu ide bisnis gitu, atau saya pengen nih punya usaha ini gitu, realisasiin, mulai aja dulu. Prinsipnya Butia tuh mulai aja dulu, karena tidak ada yang sia-sia ketika kita sudah memulai, tapi yang sia-sia itu adalah ketika kita tidak pernah berani untuk memulai, seperti itu. Dan saya selalu percaya sama satu statement di mana di dunia ini tidak ada yang tidak bisa. Tapi ketika kita mau berusaha, maka semuanya akan jadi bisa gitu. Karena yang ada itu bukan tidak bisa, tapi tidak mau mencoba dan tidak mau memulai. Yuk mulai usaha, mulai dari sekarang menjadi seorang entrepreneur
muda yang sukses dengan tidak meninggalkan tugas kewajiban kalian yang utama, yaitu kalau misalnya masih belajar yang baik, tapi tetap dengan manajemen waktu yang baik, maka bisa akan menjadi seorang entrepreneur atau seorang pengusaha yang sukses. Gitu Mbak Mei. Keren banget closing statementnya teman-teman. Jadi kalau kita mulai, setidaknya kita ada 50% berhasil, 50% gagal ya Bu. Tapi kalau misalkan kita nggak mulai sama sekali, ya 100% kita gagal karena nggak pernah nyoba kan. Betul sekali. Gitu. Tidak terasa ya teman-teman, ternyata udah banyak banget pertanyaan saya ke Ibu dan banyak banget insight dari Ibu buat kita semua. Aku mau ucapin terima kasih nih Bu, terima kasih banyak sudah berkenan hadir, dan terima kasih juga sudah berkenan untuk menjadi narasumber kita di podcast kita kali ini. Nah teman-teman, jangan ini ya Bu, jangan bosan-bosan kalau misalkan kita undang lagi buat podcast. Dengan senang hati Mbak Mei. Ya, senang hati. Oke teman-teman terima kasih banyak nih buat teman-teman yang udah nonton podcast kita dari awal sampai akhir, dan jangan lupa ditunggu podcast kita selanjutnya. Kami berharap teman-teman yang nonton ini dapat insight yang full dari pembahasan kita ataupun dari podcast kita sebelumnya. Bu, kita punya jargon nggak sih Bu? Atau dari Ibu sendiri gitu? Kita yang tadi seperti saya bilang tadi ya, jadi OKOC selalu di hati. Oke, kita bareng ya Bu ya Bu. Gimana ya Bu awalnya? OKOC selalu di hati. Lagi kita bareng ya Bu. 1, 2, 3. OKOC selalu di hati.